jutaan orang tidak menyadari kalau mereka bisa menghasilkan $1.000 dari rumah. Saya Untung, saya adalah Saya Pandu, selamat datang di Panduan Kripto. Oke sobat bisnis, minggu ini kita bakal ngebahas soal cryptocurrency atau mata uang digital yang lagi hype banget. Bener nggak tuh Nang? betul banget. Salah satunya adalah Bitcoin yang lagi ramai diperbincangkan di dunia maya dan juga ternyata investornya banyak banget ya. Ya, selain Bitcoin ada Dogecoin dan ada banyak. lain-lainnya lah pokoknya itu. Dan totalnya ternyata jumlah investor kripto di Indonesia itu ada 4 juta berdasarkan Bapepti. Wah, itu banyak banget. Dengar-dengar malah lebih banyak daripada jumlah investor saham. Yes, karena jumlah investor saham di Indonesia aja cuma ada 2 juta. Artinya jumlah investor Bitcoin telah 2 kali lebih banyak dibandingkan jumlah investor saham yang padahal bursanya udah 1 dekade lebih. Wih, kok bisa gitu? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan. Kenapa orang-orang tiba-tiba pada lari ke Bitcoin? Berarti banyak yang lari nih. Yes, Dulunya investasi saham, terus lari ke Bitcoin. mungkin begitu kali ya. Bisa jadi banyak yang bilang kalau si kripto ini easy money. Hah? Emang investasi kripto easy money tuh? Buktinya yang satu ikut, terus langsung pada ikutan semua. Terus begitu anjlok, pada kebakaran, bingung mereka. Nah, itu dia perbedaan antara investasi saham, kripto, emas, deposito, ataupun komoditas lainnya. Investasi di aset kripto memang jauh lebih beresiko dibandingkan dengan investasi di aset lainnya. Nah, aset kripto sendiri jauh lebih berisiko daripada elemen investasi lain karena ada 3 faktor nih sobat bisnis. Yang pertama adalah kripto sendiri tidak memiliki underlying aset. Terus yang kedua, nggak ada batas bawah. Jadi ketika anjlok, ya nggak ada batasnya tuh. Terus juga nggak ada batas atas. Jadi ketika naik, tingginya bisa melambung tinggi banget. Dan yang ketiga adalah perdagangan dari cryptocurrency ini terjadi selama 24 jam. Yoi, jadi ketika lu tiba-tiba tidur, portofolio merah, bisa jadi ketika bangun portofolio lu hijau. Atau kebalikannya. Ya, atau kebalikannya. Mengenai underlying aset, yaitu adalah pergerakan Bitcoin itu saat ini tidak didasari atas aset tertentu. Berbeda dengan saham yang kinerjanya didasari oleh kinerja suatu perusahaan ataupun komoditas yang tergantung dengan supply, demand, dan pasokan. Nah, terus kalau misalnya nggak ada underlying asetnya, apa dong yang menjadi motor pergerakan dari harga Bitcoin sekarang? Beberapa di antaranya adalah influencer yang punya followers banyak di sosial medianya. Contohnya nih, kalau di luar negeri ada Elon Musk, kalau di Indonesia ada Chef Arnold. Iya, mereka berdua buka-bukaan banget terkait investasinya di Bitcoin. Buktinya nih, mereka berdua itu juga bisa mempengaruhi harga dari kripto itu sendiri. Satu cuitan Elon Musk itu bisa berpengaruh ke harga kripto melambung tinggi banget atau malah bisa tengkurap nih sobat bisnis. Oke. Nah, itu kan tadi 2 influencer yang juga milioner berinvestasi pada cryptocurrency. Ternyata di luar mereka ada loh yang masih bisa dibilang konvensional dan nggak pengen investasi di cryptocurrency. Pertama adalah Warren Buffett dan yang kedua adalah Lo Keng Hong, investor kawakan asal Indonesia. Mereka berdua masih belum kepengen sih untuk investasi di Bitcoin karena alasannya nggak ada underlying asetnya. Kalau sobat bisnis pilih jalur yang mana nih? Mau investasi saham atau kripto? Ada meme lucu-lucu nih. Apaan? Nih, gue kirim nih. Coba. Alhamdulillah bangkrut. Tuh, gue kirim lagi. Banyak tuh. Ah, nggak lucu. Nih, dari gua nih. Orang-orang yang pengen berkumpul untuk menggulung Elon Musk. Sehari main kripto.
1 minggu main kripto, 1 bulan main kripto. Doge-doge tai lah. Ah, gitu doang. Mending baca bisnis.com nih. Ada apaan? Ada berita kalau Amerika Serikat itu mewajibkan pelaporan kegiatan transfer cryptocurrency yang nilainya lebih dari 10.000 US dollar. Oh, emang kenapa? Karena itu untuk menambah anggaran ke negara. Selain itu juga Biden punya kebijakan kalau dia akan memburu para pengemplang pajak. Tujuannya sama, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di Amerika. Oh, jadi yang investor Bitcoin di Amerika ngemplang pajak? Ya, nggak gitu. Ya nggak gitu ya. Udah, gue masuk ya ke Cina ya. 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 Tapi selain di Amerika Serikat, ternyata nih Cina lewat presidennya Xi Jinping juga telah melarang transaksi Bitcoin di negaranya. Hal itu menyebabkan harga Bitcoin langsung terpleset. Kenapa ya kira-kira Xi Jinping melarang transaksi Bitcoin di negaranya? Alasannya adalah karena Cina sendiri berpendapat kalau Bitcoin itu punya resiko untuk aksi pencucian uang nih Sobat Bisnis. Selain itu juga Cina menilai kalau stabilitas sistem keuangan itu bisa terjaga kalau penggunaan yuan sebagai mata uang yang sah dan terlindungi itu dimaksimalkan di Cina. Jadi mereka memilih untuk memaksimalkan mata uang yuan daripada cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin. Nah, sebenarnya sikap dingin dari Cina ini sendiri terhadap mata uang kripto udah terjadi sejak lama nih Sobat Bisnis. Dari tahun 2013 Cina itu udah menyatakan kalau Bitcoin itu bisa dibilang bukan mata uang yang nyata dan bahkan sudah melarang lembaga keuangan dan pembayaran untuk bertransaksi menggunakan Bitcoin. Yes, di Indonesia sendiri OJK juga telah menyatakan bahwa cryptocurrency itu tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Selain itu, OJK juga menyatakan cryptocurrency tidak berada di bawah naungan mereka. Artinya, sebagai regulator, mereka tidak melindungi investor yang berinvestasi pada cryptocurrency. Di sisi lain, pemerintah Indonesia punya rencana nih untuk menerbitkan rupiah digital. Wih, rupiah digital. Ada juga tuh pembahasannya di podcastnya Bisnis Indonesia. Kalau Sobat Bisnis kelewatan, bisa langsung cek dan dengerin lebih lengkapnya tentang rupiah digital itu kayak gimana. Jadi, rupiah digital yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia itu adalah... Udah. Mendingan kita langsung dengerin aja podcastnya Bisnis Indonesia. Oke. Lebih lengkap. Itu ngejelasin tentang rupiah digital kayak gimana dan serba-serbinya. Pokoknya lebih lengkap deh. Mending langsung aja deh kita simak tentang cryptocurrency dari pakar. Ya. Halo, saya adalah Akbar Majid, perencana keuangan, Senior Financial Advisor. Di Indonesia kalau nggak salah, saat ini sudah ada lebih dari 10 atau 15 gitu ya, exchanges yang sudah ada di Indonesia yang relatif cukup besar. Nah, jadi kalau kita memang mau atau berminat untuk membeli mata uang kripto tadi, kita belinya melalui exchanges tadi. Gitu. Resikonya cukup tinggi ya, gitu. Jadi resikonya bahkan lebih tinggi daripada saham. Kenapa? Karena exposure terhadap transaksi ini tidak hanya Indonesia tapi dunia. Ya, itu penting yang harus diketahui. Jadi lawannya exposure transaksinya itu dunia, di mana ada rules atau aturan-aturan main yang di Indonesia tidak berlaku tapi berlaku di dunia. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang yang nggak paham, gitu ya. Sehingga pergerakan kripto itu jauh lebih dinamis dibandingkan saham kalau mau dibandingkan sebagai sama-sama instrumen buat trading gitu ya. Terus kemudian kedua tadi karena dia dunia maka tidak ada waktu transaksinya. Jadi waktu transaksi 24 jam 24/7 ya.
24 jam, kapanpun, ya, dimanapun, ya, jam berapapun kita buka exchanger kita, itu transaksi jalan terus. Ya, itu transaksi jalan terus. Terus ketiga, tidak ada mekanisme safety net seperti kalau kita transaksi di bursa. Apalagi lagi, ini saya ngebandinginnya dalam halnya trading to trading ya. Kalau di bursa, ada yang namanya auto reject bawah. Jadi ketika satu saham turun harganya sekian persen, maka secara otomatis akan di reject gitu ya, atau di hold sahamnya supaya tidak bisa transaksi dulu, nunggu cooling down dulu, nunggu orang nggak panik dulu, gitu ya, nanti baru dibuka lagi sahamnya. Satu, kita mesti paham dulu transaksi itu seperti apa. Kita mesti paham dulu technical analysis itu seperti apa. Kita mesti ngerti yang disebut dengan money management-nya seperti apa. Dan ini jauh lebih, apa istilahnya, ya jauh lebih dinamis dibandingin kalau kita trading di saham. Apakah untuk pemula cocok? Jawabannya sangat tidak cocok, gitu ya. Apakah untuk pemain saham cocok? Kalau memang sudah pernah bermain saham dan trading saham, kalau memang mencari risk appetite yang lebih tinggi lagi, gitu ya, atau pengen mencoba sesuatu yang lebih dinamis, biasanya memang larinya ke sini. Tapi balik lagi, resikonya sangat tinggi. Jadi ini bukan untuk semua orang. Ini untuk mereka yang memang sudah paham atau memang mereka yang memang mencari resiko yang tinggi dengan return yang tinggi. Tapi memang resiko dan returnnya memang berbanding lurus ya, artinya rewardnya juga cukup relatif cukup tinggi. Dari akhir tahun lalu sampai sekarang pribadi tradingnya saja udah bisa menghasilkan lebih dari 400% return, gitu ya. Which is itu nggak akan mungkin saya dapatkan dalam trading saham. Kalau kita bicara apakah ke depannya naik, kalau perhatikan dari harga, paling gampang kita ambil contoh Bitcoin lah ya. Bitcoin itu biasanya naiknya lebih tinggi lagi setelah itu, gitu ya. Cuma memang kan koin ini banyak sekali jumlahnya, ada ribuan, gitu ya, dan setiap hari akan keluar koin-koin yang baru, gitu ya. Jadi kita mesti paham secara fundamental koin apa yang kita masukin, altcoin apa. Jadi ada koin-koin yang kecil yang harganya cuma 0,0. Nah itu hati-hati tolong. Sama aja kayak saham-saham inilah gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati juga gitu. Nah, jadi kalau memang mau mencoba ya hanya berfokus kepada yang sudah besar-besar aja gitu ya, kayak Bitcoin, Ethereum. Yang paling penting kita juga mesti paham bahwa karena gini, setiap kripto, setiap mata uang, setiap koin ini punya fundamentalnya, ya. Jadi punya story behind, ada cerita di dalamnya kenapa kemudian kripto tadi sampai diluncurkan, gitu ya. Oke, itu tadi dia Sobat Bisnis, pandangan soal cryptocurrency dari pakar. Sekarang pilihan ada di kalian semua. Ingin investasi di cryptocurrency atau investasi di instrumen yang lainnya? Kalau Sobat Bisnis punya mental baja, keberanian, dan tipikal orang yang suka begadang, bisa jadi pilihan cryptocurrency adalah pilihan yang tepat untuk berinvestasi. Tapi perlu diingat sekali lagi, nggak ada batas bawah, nggak ada batas atas. Jadi kalau anjlok bisa, ya tengkurap lah ya. Selain itu, perlu diingat adalah investasi nggak boleh ikut-ikutan. Nah, soalnya kalau nyebur, kalian nyeburnya sendirian. gue doang dong yang basah. Lah iyalah, Yang ngapain gue? Ngajak Sobat Bisnis dah buat nyebur. Lu aja. Sampai jumpa di Panduan Investasi episode berikutnya. Saya Untung, Saya Pandu. Kami yang memandu. semoga kalian beruntung.